Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi lanjutan yaitu terkait pemanggilan guru dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 3. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, berdasarkan surat edaran dari ppg.kemendikbud.go.id ini terkait konfirmasi kesediaan yang mana untuk hari ini Bapak Ibu, ini tanggal 8 November 2023 ini adalah hari terakhir Bapak Ibu. Nah, ini dia konfirmasi kesediaan secara daring di aplikasi SIM PKB. Ini tanggal 3 kemarin sampai dengan hari ini terakhir tanggal 8 November 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum melakukan konfirmasi kesediaan di akun SIM PKB, maka Bapak Ibu segera lakukan konfirmasi kesediaan. Ini untuk langkah selanjutnya Bapak Ibu, yang mana langkah selanjutnya nantinya adalah calon penetapan mahasiswa. Jadi apabila Bapak Ibu tidak melakukan konfirmasi kesediaan, maka Bapak Ibu tidak masuk dalam pemanggilan PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2023. Jadi eman sekali Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu segera lakukan konfirmasi karena hari ini terakhir. Kemudian ini adalah informasi yaitu mengenai kriteria Bapak Ibu, kriteria pemanggilan calon mahasiswa berdasarkan Permendikbud nomor 54 tahun 2022. Nah, kriteria yang pertama yang dapat pemanggilan calon mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 yang pertama adalah masa kerja Bapak Ibu, masa kerja. Kemudian yang kedua adalah usianya, kemudian satuan pendidikan daerah khusus dan otonomi khusus. Kemudian yang keempat yaitu perolehan nilai hasil seleksi paling tinggi. Nah, itu dia kriteria pemanggilan calon mahasiswa PPG dalam jabatan berdasarkan Permendikbud nomor 54 tahun 2022. Kemudian di sini juga ada kriteria tambahan Bapak Ibu. Nah, ini dia kriteria tambahan untuk pengecekan kandidat peserta. Nah, jadi kandidat peserta ini akan dicek Bapak Ibu dengan riwayat terdaftar pada Dapodik serta tercatat memiliki jam mengajar semester ganjil tahun ajaran 2023. Nah, itu dia kriteria tambahan. Nah, untuk kategori penempatan ini ada 8.003 atau 14%. Ini adalah peserta cadangan Bapak Ibu, peserta cadangan, dan sebanyak 48.827 ataupun 86% ini adalah peserta utama. Nah, jadi baik itu cadangan ataupun peserta utama ini wajib melakukan konfirmasi kesediaan di akun SIM PKB masing-masing. Jadi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada informasi Bapak Ibu, informasi terkait kendala-kendala dalam pemanggilan PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, jadi kita langsung saja dengarkan Bapak Ibu dari Direktorat PPG Kemendikbud. Ini ada beberapa kendala-kendala yang terjadi ketika tahap di beberapa angkatan sebelumnya. Yang pertama ini nomor handphone yang tidak bisa dihubungi dari rekan-rekan guru yang sudah bersedia, lalu kami tetapkan ternyata teman-teman LPPK kesulitan untuk menghubungi guru tersebut untuk melakukan proses lapor diri, sehingga yang bersangkutan oleh admin LPTK dianggap tidak lapor diri sehingga tidak dapat mengikuti PPG. Sayang sekali sebetulnya kalau sampai sudah ditetapkan tapi tidak bisa lapor diri dan tidak bisa mengikuti PPG, karena kesempatan itu seharusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya, karena antrian kuota itu tidak sangat terbatas dan juga masih banyak guru-guru lain yang sangat menunggu terundang dan dipanggil untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Yang kedua, emailnya tidak valid. Ketika proses konfirmasi kesediaan di SIM PKB nanti akan diminta untuk menginformasikan alamat email yang valid agar ketika proses penandatanganan e-fakta melalui aplikasi Privi itu dapat berjalan lancar. Yang ketiga, terkait riwayat terdaftar di Dapodik tidak ditemukan, kemungkinan data pendahulunya sebelumnya itu
mungkin NIK-nya, NIPTK-nya itu tidak valid yang diinputkan oleh operator di sekolah masing-masing, sehingga ketika kami mencari riwayat yang bersangkutan terdaftar di Dapodik tidak ditemukan. Nah, yang keempat itu terlambat melakukan konfirmasi kesediaan. Nah, ini yang paling sering ditemukan. Yang bersangkutan tidak melihat SIM PKB-nya atau tidak melihat email atau pengumuman yang dikirimkan oleh Direktorat PPG, sehingga ketika yang bersangkutan membuka SIM PKB-nya, waktu konfirmasi kesediaan ini sudah lewat. Jadi yang bersangkutan tidak bisa mengkonfirmasi kesediaannya untuk mengikuti PPG. Biasanya terkendalanya ketika tidak melakukan konfirmasi kesediaan, ketika dibuka di angkatan berikutnya, yang bersangkutan yang seharusnya terpanggil biasanya tertinggal karena sudah pernah diundang untuk melakukan konfirmasi kesediaan, tapi yang bersangkutan tidak merespon. Yang kelima ini, data yang ada di Dapodik yang dialirkan ke SIM PKB, seharusnya ketika verifikasi administrasi kemarin, data-data tersebut dilakukan verifikasi ke dalam Pusdatin yang kita melalui aplikasi Verval PTK. Verifikasi ini untuk menentukan kebenaran kepemilikan NIP dan NPTK. Kami sering sekali mendapatkan laporan bahwa ada NPTK-nya digunakan oleh orang lain yang bersangkutan belum berserdik, sehingga tidak terpanggil-panggil untuk tidak terpanggil-panggil dalam tahap seleksi administrasi PPG. Nah, ini bisa dilaporkan ke kami jika memang ditemukan kendala seperti itu. Yang keenam itu ada memiliki akun SIM PKB lebih dari satu. Terkadang jika Bapak Ibu pindah dari sekolah A ke sekolah B, seharusnya dilakukan proses perpindahan data, bukan dinonaktifkan ke sekolah baru. Nah, ketika dibuat penonaktifan dan pindah ke sekolah baru dengan riwayat baru, maka akan muncul SIM PKB baru atas nama Bapak Ibu di sekolah yang baru. Sayangnya riwayat data sebelumnya itu tidak akan terbawa di SIM PKB yang baru. Banyak yang kami temukan hal ini ada di kandidat PPG dari unsur guru penggerak. Dan yang terakhir, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, Bapak Ibu tidak memiliki jam mengajar di Dapodik. Mungkin di operatornya masih belum menginputkan jam mengajar dalam Dapodik. Sehingga ketika kami akan mengambil kandidat untuk mengikuti PPG dalam jabatan, Bapak Ibu tercatat tidak memiliki jam mengajar dalam Dapodik. Tidak memiliki jam mengajar dalam Dapodik mungkin bisa dilihat seperti ini. Ini adalah tampilan dari info GTK. Datanya, NPTK-nya valid, usianya valid, kepegawaiannya valid. Akan tetapi terkendala dalam beban mengajarnya karena tidak ada riwayat jam mengajar dalam Dapodiknya. Saya mengimbau untuk Bapak Ibu untuk senantiasa juga mengecek data-data pribadi yang bersangkutan, khususnya bagi Bapak Ibu yang belum bersertifikat pendidik. Bisa saja Bapak Ibu seharusnya memiliki kesempatan mengikuti PPG, akan tetapi terkendala karena data yang ada dalam Dapodiknya itu tidak sesuai. Untuk pengecekan data-data yang ada dari Dapodik itu bisa juga dari SIM PKB. Jika Bapak Ibu memiliki akun SIM PKB, bisa juga melalui info GTK. Silahkan Bapak Ibu cek di mana apakah data saya sudah betul, baik data NPTK-nya, tanggal lahir, kualifikasi S1-nya, beban mengajarnya apakah sudah ada, TMT mengajarnya, TMT pengangkatannya apakah sudah betul. Karena penginputan data ke dalam Dapodik itu dilakukan oleh operator satuan pendidikan. Bapak Ibu tidak bisa menginput sendiri ke dalam aplikasi Dapodik. Yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah mengecek apakah data yang saya miliki sudah sesuai kebenarannya dengan keadaan sesungguhnya yang tercatat pada aplikasi Dapodik. Mungkin itu yang
yang bisa saya sampaikan, informasikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.